Ini yang dilarang itu jangan menggunakan cara selain Allah. Misalnya untuk disenangi orang menggunakan aci apa Bu? Acian pelet. Terus ada katanya sih ya, ada acian semar mesem, ada jaran goyang gitu. Itu dilarang sama Allah karena minta tolongnya sama jin ya. Tapi dengan minta secara jalur langit ya, itu memang diberi sama Allah. Asal tugasnya satu kalau sama Allah itu istiqomah, be continue, titik neng awet gitu loh Bu, mudawamah, mendawamkan gitu ya. Jadi apa? Dilakukan terus menerus begitulah. Nah seperti itu yang disebut dengan usaha jalur langit itu. Jadi dilakukan terus menerus dan dengan cara yang benar. Usaha jalur langit itu mintanya lurus kepada Allah. Kan Allah sendiri sudah matur sama kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sholat kemudian ada doa kan. Minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum gitu kan. Maka apa? Mintalah kepadaku nih aku akan kasih. Cuma kita kadang-kadang itu apa? Gak telaten. Kepinginnya instan. Dan kalau kita mintanya kepada selain Allah, sampai kita bersekutu dengan setan, maka hati-hati, itu pasti ada perjanjiannya. Istilahnya orang Jawa bilang ada tumbalnya gitu loh. Kalau Allah enggak pakai tumbal Bu, kita lakoni orang lain tidur, kita bangun, itu jalur langit. Dan nanti kalau memang betul-betul itu dilakukan, nggak mungkin nggak ada hasil. Tadi sudah ada yang curhat gini, Bu, saya sepertinya jalur langit itu sudah saya lakukan. Tapi kenapa kok masih belum ada hasil? Kita periksa yang lain. Kan tadi saya ada 4 kan. Lanjutan tadi sore ya. P, O, A, C. P itu planning. Direncanakan. Nanti aku mau bangun jam sekian. Rencananya planningnya sudah ada. Jadi pasang alarm gitu kan. Di organizing. Oh, mukenanya disiapkan. Kemudian nah ini yang orang sering luput ya. Sholat itu diawali dengan wudhu. Maka wudhunya harus benar. Nah ini yang kadang karena satu karena tidak paham, kedua karena ya dianggap itu kecil gitu ya. Jadi banyak orang ya, saya Masya Allah kadang ini kendalanya gini ya. Kalau kita masih muda, untuk mengingatkan yang lebih tua, kadang-kadang mereka marah diingatkan yang lebih muda. Lah itu, tapi jangan takut ya, tetap kita harus mengingatkan ya Bu. Misalnya, ini misal contoh, saya masih sering banyak menjumpai orang yang wudhu ketika membasuh muka. Ya, yang wajib-wajib aja dulu. Muka itu sampai batasnya mana? Yang ditumbuhi rambut. Sampai di sini, jadi harus kena semuanya sampai hampir telinga ini. Maka itu harus kena semuanya. Kadang-kadang cuman segini toh. Kadang-kadang itu ndak ini terus satu. Ini terutama wanita. Ini kita bicara jalur langit dimulai awal dari wudhu ya. Yaitu apa? Bekas make up. Sering kali orang itu wudhu, tapi eyeshadow-nya masih ada, eyelinernya masih ada. Jadi dia enggak diilangin dulu gitu loh. Ini yang kenapa? Ini yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit. Artinya apa? Wudhunya enggak sah Bu. Ketika air itu tidak masuk ke dalam pori-pori kita. Nah ini terutama wanita banyak kendala. Eman-eman. Make up wis koyo ngene. Lah nanti kalau saya basuh-basuh terus lah pakai make up lagi lah, ini lagi. Terus lipstick itu ada yang lipstick itu enggak bisa hilang. Itu enggak boleh. Jadi dia harus dihilangkan dulu, Bu. Nah, itu ada cairannya ya untuk menghilangkan make up itu. Boleh bermake up bagus enggak apa-apa, tapi kalau mau wudhu Bu, diilah isek gitu nggih. Supaya benar-benar itu hilang dan tidak ada halangan yang masuk ke dalam pori-pori. Itu wudhunya dulu. Ketika wudhu sudah dibenarkan, sekarang saya ini sudah inilah. Sekarang begini, kadang-kadang yang sembrono, ya ini penting saya sampaikan. Pada saat bangun tidur, dia pakai daster. Dan setelah wudhu itu dia enggak ganti bajunya. Baju tidur dipakai untuk sholat. Baju ini enggak tahu kena najis atau enggak, kita enggak ngerti selama tidur. Maka ini rawan gitu loh Bu.
Coba benahi dari situ. Ayo, kalau memang itu sudah dibenahi, percaya saja hasilnya akan berbeda. Saya dulu itu, karena ya kalau kita belajar sama Pak Kiai itu memang benar-benar rinci betul gitu ya. Sampai wudhunya, sampai membasuhnya, sampai di mana, sama mata kaki ini sampai enggak boleh, enggak sampai kacap, enggak sampai enggak kacap itu enggak boleh. Kemudian membasuh tangan ya, misalnya sampai siku. Sikunya ini berarti harus kebasuh. Betapa banyak orang yang wudhu itu hanya sampai sini, Bu. Hanya sampai enggak sampai sikunya. Ini bahaya. Nah, di situ kalau wudhunya tidak sah, bagaimana dengan sholatnya? Hanya ya, ini yang harus kita tahu ya. Jadi apa Bapak Ibu? Dalam hal ini kita benahi mulai dari kecil, mulai dari yang sedikit, mulai dari yang ringan, tapi diperhatikan betul gitu nggih. Tentang wudhunya, tentang ininya, tentang sholatnya, bagaimana tempat itu, badan kita, pakaian kita suci. Nah, ini yang harus diperhatikan dan ini banyak luput dari pandangan. Ilmu tentang bersuci. Nah, jangan sampai pakaian yang nempel itu ada najis atau kotoran. Jangan sampai ada masih berhadas. Kalau misalnya habis nifas atau habis haid, harus benar-benar sudah suci. Maka disitulah sholat itu jadi apa? Syarat sahnya sholat, suci dari hadas, dari najis, baik itu pakaian, tempat, juga ini ya. Itu badan, tempat, juga pakaian. Maka hati-hati, itu evaluasi kita. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, terus satu lagi, kalau misalnya kita setiap hari apa yang kita makan, apa yang masuk ini dari mana kita dapatkan? Bukankah nanti tentang harta itu ada dua pertanyaan. Dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan? Kalau yang lain, umur untuk apa? Nah, terus kemudian yang lainnya hanya ditanyain satu, tapi khusus harta ini ditanya dua. Maka jangan sampai harta yang kita makan, yang kita berikan kepada anak kita ini, jangan sampai ada unsur haram. Ini penting. Kalau itu sudah terlaksana, Allah itu maha suci. Kita datang itu dengan kesucian. Nah, itu insya Allah nyambung. Jadi gelombangnya itu nyambung. Jadi kalau misalnya gelombang itu nggak nyambung, kemerosok Bu kalau radio itu. Jadi seperti itu. Yang saya tadi ada pertanyaannya itu, kok saya itu sudah melakukan jalur langit itu kok nggak ada hasil-hasil ya. Ayo kita koreksi lagi. Satu hal lagi, suci kan badan, tempat, pakaian. Badan, apalagi hati. Ayo. Ini yang harus kita koreksi kan, POAC, patokannya planning, organizing, ngatur-ngatur, kemudian action dijalankan dan kontrol. Setelah dilakoni kok begini-begini saja, pasti ada yang salah di dalam kita menjalankannya. Kalau sudah jalurnya betul, insya Allah Bu, insya Allah Pak, jadi betul ya. Seperti itu nggih Bu. Jadi cobalah untuk jalur langit. Tadi saya baleni lagi nggih. Saya dulu punya pengalaman ketika saya mulai nol putul di Islam itu. Saya tanya sama kiai saya, maka beliau katakan, kalau kamu wis sisa sholat atau tepat waktu. Barang siapa mendahulukan Allah, maka kepentingan kita akan diperhatikan oleh Allah. Itu sudah hukum alam, jangan dilawan. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman sebelum adzan sudah siap. Jadi benar-benar tepat waktu. Itu dulu yang saya dikoreksi sama kiai saya itu, apakah sholatmu sudah tepat waktu? Apakah benar-benar sholat 5 waktu itu on time? Nah, kalau kamu mau memang menggunakan jalur langit, diomongi saya, terapi 40 hari. Nanti kamu harus jujur ketika laporan itu berapa kali yang tidak tepat waktu dan berapa kali yang tepat waktu. Gitu. Jadi saya itu tiap hari saya nulis laporan, saya kemudian diskusi sama kiai saya gitu ya. Dan apa yang saya dapat Bu? Bertahun-tahun, bukan hanya 40 hari kita ya, tapi berusaha namanya manusia itu kadang-kadang ada halangan, tapi paling tidak itu sudah ada usaha gitu loh. Setiap kali saya ada orang curhat ke rumah gitu nge, karena orang curhat itu tiap hari itu bukan 1, 2, puluhan ya,
Bahkan sampai lebih dari 100 sehari itu. Baik itu yang melalui WA, kalau yang berat itu datang langsung. Maka apa yang saya tanyakan pertama, bagaimana sholat di keluargamu? Nah, itu. Jadi apa? Oh ya, kalau sholatnya misalnya bolor-bolor, coba setelah ini sholat tepat waktu. Nanti kalau datang lagi, ya saya dulu juga gitu diajari kiai saya, 40 hari lagi saya membawa laporan saya ini, ya memang pertama terpaksa. Tidak ada sesuatu yang tidak terpaksa untuk pertama kali melakukan itu. Saya juga terpaksa gitu. Tapi apa kata kiai saya, ya mungkin beliau itu tahu apa yang saya ini kan. Berat ya gitu. Iya Yai, saya terasa berat. Yang penting kita jujur ngomong. Yai, saya memang berat untuk menjalankannya ini, saya paksakan diri. Apa beliau katakan? Lek kowe ra gelem meksa. Kalau kamu tidak mau memaksakan dirimu, kamu misalnya tidak mau memaksakan sholat tepat waktu, selamanya kamu tidak akan bisa sholat tepat waktu. Tapi tak pikir-pikir benar juga. Kamu nggak pernah mau puasa, nggak pernah memaksakan diri untuk lapar, selamanya kamu tidak akan pernah bisa puasa. Kamu nggak memaksakan diri untuk sholat malam, selamanya engkau tidak akan pernah bisa sholat malam. Ya benar juga ya. Terus tadi kan saya sudah kasih tip lagi, ijazah ya. Dilakukan aja. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi habis sholat subuh sama habis sholat maghrib baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wah, itu nanti benar-benar itu akan dibuka seluruh tabir kita. Ditambah disambung dengan ayat apa? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wes pasrah mawon, dijalani aja. Kalau sudah begini, saya nganjurkan begini, saya juga nggak sembarangan ya, karena saya juga dapat ilmu. Saya anjurkan jalani aja dulu Bu. Insya Allah nanti ketemu. Ketemu bukan hanya sekedar hasil secara sukses secara duniawi, tapi di balik kesuksesan itu ada ketenangan hati, ketentraman jiwa, keberkahan. Hafal nggih? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 times in the morning, 7 times in the evening. Di 7 kali pagi, 7 kali malam. Masya Allah, kita ngawi-ngawi Allah terus, insya Allah Allah akan memperhatikan serius kepada kita semuanya. Kalau kita memperhatikan Allah, kita mengutamakan Allah, memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki sholatmu. Percaya dan yakini 100%, maka ketika kita melaksanakan, ketika kita berdoa, ketika membacakan kalimat-kalimat doa itu, yakinkan bahwa akan diberi ijazah, diijabai oleh Allah. Harus yakin. Kemudian ditambah, kalau tadi sholatnya 5 waktu, ditambah sholat sunnah, kemudian ditambah zikir pagi dan petang, dan yang berikutnya, yaitu jalur langit yang kita laksanakan apa? Sodakoh. Sodakoh wajib itu zakat. Yang infak, ya, ada yang sunnah itu infak sama sodakoh. Nah, zakat itu wajib. Dijalanin belum? Minta jalur langit. Tapi kita udah dikasih rezeki nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sodakoh. Nah, ini hati-hati, ini jalur langit tuh. Kalau kita belum bisa baca apa-apa, itu jurus pamungkas. Wes pokoknya aku pasrah Allah ya Allah, bismillah ya Allah, niat saya lillahi ta'ala. Nanti Allah yang mengatur sendiri. Udah, kita nggak usah dikte Allah, juga Allah Maha tahu. Kita punya permintaan apa dalam hati itu Allah tahu. Walaupun tidak diungkapkan, Allah Maha tahu. Dan itu memang sudah dikatakan bahwa ini adalah rentetannya, itu jalur langit. Zakat, infak, sedekah. Jangan sampai di antara harta yang kita dapatkan itu kanggonan apa? Hak miliknya orang lain.
Zakat itu miliknya orang lain loh. Jangan bangga kalau kita membagikan zakat. Harusnya kita yang datang ke rumah orang-orang tersebut. Karena itu apa? Mengembalikan hak mereka yang ada di dalam diri kita. Sebagian yang kita miliki itu 2,5% untuk hak-haknya orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, musafir, fisabilillah, gorim. Nah, ada 7 kan? Satunya budak sahaya, tapi kalau budak itu nggak ada di Indonesia, nggak ada perbudakan. Jadi perhatikan itu. Jalur langit yang berikutnya adalah apa? Yaitu zakat, infak, sedekah. Pernah datang. Saya tuh nunggu kiai saya. Saya tuh ya karena apa? Kita kan belajar ya. Banyak jamaah-jamaah yang curhat datang ke kiai. Ada satunya orang sakit, Bu. Sakit. Kedua, datang ke tempat kiai itu ada permasalahan rumah tangga. Yang ketiga, utangnya akeh. Jadi tiga-tiganya itu bingung. Jadi iki sitoke masalah rezeki, sitoke masalah rumah tangga, sitoke masalah penyakit. Saya itu tak pikir apa penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu sama. Disuruh apa? Belanjakan sebagian rezekimu kepada Allah. Wes dikon mulai mari ngoten, Bu. Disuruh pulang. Terus orang-orang pulang, saya nanya sama Yai. Pak Yai, kalau orang ke dokter sakit kepala, sakit perut, ada apa, itu kan obatnya beda-beda. Ini tadi Pak Yai ada yang ini, ada yang rumah tangganya begini, ada yang utangnya banyak. Kok Pak Yai punya hanya satu untuk obatnya gitu. Karena sodako itu as-sodakotun tadfa'ul bala. Itu semuanya tadi itu balak kan mewah. Jadi apa? Penangkalnya sodako. Terus ditambah tentunya kalau sholat mau udah harus utama dibenahi. Kemudian apa? Zikir-zikir diajarkan. Dan ini kita nggak melakukan apa-apa, amalan apa-apa, cuma mengeluarkan uang. Dan ini paling berat karena penyakit manusia yang utama itu apa? Ketika dianjurkan untuk mencari jalur langit dengan cara zakat, infak, dan sedekah, wah, penyakitnya manusia itu adalah kelewat mencintai harta benda. Jangan-jangan ada yang belum tersalur yang ada di dalam diri kita. Hati-hati hanya ya. Masya Allah ya Bu. Itu jalur langit yang ketiga. Ini kita bahas mulai pagi loh. Jalur langit yang pertama, kemudian tadi habis maghrib kita bahas. Sekarang jalur langit yang ketiga, yaitu dengan apa? Zakat, infak, dan sedekah itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah melaksanakan itu semuanya, kita ini sudah kita tunaikan kewajiban kita, kemudian kita mohon kepada Allah. Insya Allah akan diprioritaskan oleh Allah kepada kita. Hamba-hambanya yang hebat ini, Masya Allah. Assalamualaikum Umi, hadir dari ngaos nggih Bu Sulis. Punya Rodiah monggo nggih, monggo semuanya yang hadir pada malam hari ini. Enggak ada telat kok Bu, semuanya biasa-biasa ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting bisa barengan, bisa saling menuntut ilmu, bisa saling bareng-bareng. Alhamdulillah pada malam hari ini benar-benar kita yaitu belajar bareng ya tentang usaha jalur langit ini. Mulai tadi pagi kita bahas dan menarik sekali. Saya sudah katakan, saya dulu punya pengalaman seperti itu dan saya itu terus terang ya Bu, perjalanan saya liku-liku. Di dalam menjalankan ini memang liku-liku banget gitu ya. Jadi artinya berat yang saya jalankan, tapi saya anggap ya enteng aja karena apa? Ada caranya gitu loh. Ibarat orang mau perang ada senjatanya. Jadi saya nggak boleh sedih, kata kiai saya. Don't be sad when you have a big problem. Remember, you have a great God. Jadi apa? Ingat, kamu nggak usah bersedih-sedih banget Tan Mehwa. Kamu punya masalah besar nggak apa-apa. Kata Allah, gini, kamu punya Tuhan yang maha besar. Menjadikan kita enteng lagi, terhibur lagi dengan kalimat-kalimat tadi, Masya Allah. Makanya apa? Ketika hawa suntut, rodok down, agak bersedih, ya kumpul kepada orang-orang yang soleh, datangi majelis-majelis taklim, datangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka apa?
akan ada obat hati di dalam diri kita. Kalau nggak percaya dilakukan. Dan kalau kayak begini, misalnya live kayak gini, ibu bagikan ini, sebarkan live ini, dan orang ada manfaat dari live ini. Berapa orang, kalau orang itu juga menyebarkan lagi, berapa pahala yang panjenengan dapat? Bukankah sedekah itu bukan hanya bentuk uang aja? Berbagi live kepada yang lain. Ya, ini dibagikan supaya orang lain juga dengar. Panjenengan panggil-panggil orang untuk live gitu. Itu kalau beliau mendengarkan dan merasakan manfaat yang kita bicarakan malam hari ini, oh Masya Allah, itu sedekah jariyah, pahala berjalan. Allahu Akbar. Semoga Ibu, kita ini tidak eman-eman dalam segala hal. Sudah. Konsep terima kasih. Jadi orang itu kenapa belum banyak nerima? Karena belum banyak kasih. Kalau kita banyak kasih akan ada hukum alam sunatullah, maka akan banyak menerima. Ngasih itu bukan hanya berupa harta benda aja. Mungkin doa, mungkin apa? Ilmu, mungkin tenaganya. Kalau ilmu nggak duit, tenaga nggak duit, dongo. Gitu. Itu semuanya kita itu bisa ada manfaatnya. Nggak duit apa-apa, senyum. Wong senyum aja angel kok, kadang-kadang karo orang itu jarang senyum. Nah ini bahaya ya, hati-hati ya. Jadi seperti itu ya Bu, apapun kita usahakan supaya orang itu senang kepada kita. Walaupun itu memang tidak mungkin bisa 100%. Jangankan kita orang seperti ini. Rasulullah aja yang begitu hebatnya aja, masih banyak yang orang ngusilin beliau kok. Masih banyak orang yang ngotorin beliau, masih banyak orang yang ngata-ngatain beliau nggak bagus, padahal itu beliau baginda Rasulullah, manusia mulia yang dipilih Allah ini. Apalagi kalau kayak saya ini, kalau dirasani orang ya, wes EGP aja emang gua pikirin. Sing penting apa? Jangan banyak kotori kita dengan membalikkan untuk itu. Itu termasuk cara langit untuk menghindari dosa. Jadi apa? Dengan mengurangi dosa, rahmat Allah turun. Hindari maksiat, yang turun adalah rahmat. Kalau sudah rahmat Allah turun, belas kasihan turun, kasih sayang turun, ya apa-apa itu kita minta, Allah akan apa? Memberikan, memprioritaskan kepada hamba-hamba Allah yang hebat ini. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam, ikut streaming monggo, Bismillah, ya Allah. Assalamualaikum. Umi baru gabung dari Kaltim. Alhamdulillah Ibu, dari Kaltim. Dari Kedamian Gresik, monggo. Monggo Kedamian juga hadir. Masya Allah, dari mana-mana ini ya. Percaya Bu Nyai sudah pernah mengalami berbagai masalah berat maupun ringan. Betul Bu Nurul. Itu memang benar adanya Bu. Kalau sudah mengalami bertubi-tubi dan kita itu semuanya itu akan mengalami. Masalah dari mulai yang terkecil sampai apa? Masalah yang besar, manusia itu pernah mengalami. Jadi kalau sudah pernah mengalami begitu, dia akan tahu, oh ini jalannya nanti menanjak, oh ini menurun, oh ini agak licin. Seperti itu masalahnya, Ibu Irma, amin, ya Allah. Ini seperti itulah langkah-langkah kita yang harus kita lakukan. Dari Trenggalek, monggo hadir, Ustadzah, waalaikumsalam Bu. Ustadzah, saya sekarang cuci darah, mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan bisa bersyukur. Ya Allah Ibu. Bismillah, kita doakan ya ibu-ibu saudara kita yang lagi sakit ini, Ibu Sri Budi Ningsih. Semoga diberi Allah kesembuhan, diberi keajaiban Allah, diparingi sehat walafiat ya Allah, amin. Coba kalau kayak begini kita mendengar saudara kita ini, langsung kita kirim-kirim doa itu kan. Dapat doa dari orang banyak. Kalau kita mendoakan orang lain, itu sama dengan berdoa untuk diri kita sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Umi, salam kenal saya dari Bandung. Oh iya. Cheese cake. Kue madu. Kue keju ya, cheese cake ya. Cheese cake. Ya. Oh, silakan. Ya, dari Bandung, ya. Masya Allah, Oh, Emak Komel. Waalaikumsalam, baru gabung dari Surabaya, mana Bu? Terus kemudian dari Sofi, Balung Panggang Gresik. Masya Allah, di Balung Panggang juga ada beberapa Bu yang ngaji di Tanmehwa. Jadi apa? Kita ada kajian setiap Ahad pagi Bu, setiap awal bulan Ahad pagi.
Jam 7 sampai jam 9. Monggo yang deket-deket rumah Tan Mewa bisa gabung ya. Setiap Ahad pagi sebulan sekali. Di Ahad pertama setiap bulan jam 7 pagi tet sudah mulai ya. Malang gabung ya Bu Jumiati, rajin gabung. Alhamdulillah ya Bu Sundayati. Kenapa saya semakin kita mendekat sama Allah banyak sekali ujian yang diterima. Sekarang begini Bu. Orang sekolah TK. Ujiannya ringan atau berat? Ringan. Naik lagi ke SD, lulus TK, naik SD. Ujian TK sama SD sama enggak Bu? Beda ya, kelas 1 ujiannya ningkat dikit. Kelas 1 lulus, dikasihlah ujian kelas 2, naik tingkat lagi, derajat Ibu naik lagi, naik kelas 2, sampai dan seterusnya. Ya Ibu itu jawabannya. Lah kalau dikasih ujian dari ini terus sama terus ya kita nggak naik-naik kelas kita gitu loh ya. Jadi apa? Makin kuat keimanan seseorang, makin mendekatkan diri, makin diuji. Kan saya sudah katakan, orang beriman pun diuji. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Diuji dengan rasa takut. Kemudian apa? Wa nafsi minal amwali, dengan yaitu harta benda. Wal anfusi, dengan kehilangan nyawa. Wasamarat, dengan buah-buahan. Ujiannya belum selesai Bu. Sabar nggak nih orang? Bukan sekedar melewati begitu saja. Kalau sabar lulus. Wabasyiris sabirin. Dan sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Yang sudah diuji, kemudian dia sabar, kemudian dia lulus. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan ngeluh ketika diuji. Wah, kalau yang namanya ujian itu bertubi-tubi, makin lagi makin kenceng. Bukan hanya dari dalam, dari luar makin kenceng. Semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, semakin tinggi kenceng anginnya. Itu sudah sunatullah Bu. Berarti Allah mempercayakan kita. Bukankah Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat, Allah itu akan menguji engkau dari apa yang engkau cintai, dari apa yang engkau paling takuti. Tapi percayalah, Allah tidak akan membebani, memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Sudah diukur itu sama Allah, ya. Jadi jangan ditolak Bu. Ya kita nggak minta tapi jangan ditolak. Kan Ibu udah tahu ini jalannya nih. Oh nanti saya ini ibaratnya ngasih tahu. Bu nanti naik kelas dikit, ini agak naik ya jalannya. Itu. Ketika kita benar-benar jalan, oh iya ya, sing diomongi Tan Mewa kemarin ya, jalannya rodok nanjak gitu, Ibu nggih. Semoga kuat kita semuanya ketika diuji ya. Punya ikut ngaji monggo nggih, Masya Allah, amin ya Allah nggih Bu Nurul, amin Bu Nino nggih, malam Kakak, malam juga nggih. Bu, aku dari Jakarta baru masuk Bu, oh nggih monggo, Mama Wati silakan nggih, ini dengan Tan Mewa ya. Ya Ibu, nah kemudian Ibu Kuswati Medan, amin. Mak Komel, Mak Comel apa Mak Komel nih, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, ada Andi Tunggeng. Waalaikumsalam, Malang hadir monggo, syafakilah Bu, ya tadi yang sakit tadi didoakan Bu Nino juga nih loh. Dan semoga kita semuanya dan keluarga sehat walafiat ya Bu. Diuji sakit, dia sabar, lulus. Jadi dia naik kelas. Sakitnya itu adalah berkah. Diuji melarat, dari sugih kemudian dijadikan melarat. Terus kemudian dia tabah, kemudian dia evaluasi, itu berkah. Nggih, musibah jadi berkah, gitu nggih. Ibu Jumiati Malang amin, semoga lekas sehat lagi amin tuh Bu, didoakan banyak teman-teman Bu. Nggih. Mia Surabaya Bu Mia, kandangan hadir monggo nggih. Bu Dedi majelis zikirnya Tan Mewa ini, Bu Dedi ini rajin live ini. Rajin bagi-bagi, habis live ini di-share-share Bu. Kalau ada VT saya itu di-share ya. Dengan itu dia dapatkan pahala kemana-mana. Alhamdulillah. Iya, cheesecake. Kue madu. Izin ikut belajar Yumi. Oh, Masya Allah saya juga lagi belajar sama-sama bareng ini. Ayah ya.
Usada baru dari Malang. Monggo, monggo nggih, Buku Sukarsi AC. Masya Allah, Alhamdulillah, Umi dapat ilmunya lagi. Sama-sama, saya ini juga lagi belajar kepada panjenengan semuanya. Yang lagi dalam ujian, yang lagi sakit. Oh itu, saya belajar. Ini semuanya kita ini belajar ngelihat sosok ke depan itu nanti ada apa gitu kan. Oh itu nanti ini ujian kelas 3. Oh nanti mau naik kelas 4 seperti itu ya ibaratnya. Aku dari Cilacap, ngapak-ngapak. Bu Rini, Alhamdulillah monggo, kalau dekat pasti ikut, nggak apa-apa Bu Irma. Ini yang ngaji di Bu Tanmihwa ini ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Balung Panggang, ada yang Sidoarjo, ada yang Gresik, ada yang dari luar kota. Alhamdulillah mereka semangat juga. Kalau pas nganggur, senggang, monggo lah sekali tempo lihat. Nanti kalau misalnya merasakan hasilnya ya diterusin karena mereka katanya sih makin lebih kuat, lebih sabar, lebih enjoy ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Nggih. Umi salam kenal dari Bojonegoro, Terkelete. Apa itu? Apa bacanya ya? Nggih, Bojonegoro, Masya Allah. Nggih. Salam kenal juga. Bunyai, baru gabung ikut mendengarkan dari Jombang. Nggih, Ibu Indasa. Monggo, monggo. Ini kita lagi belajar yaitu tentang apa, Bu? Usaha jalur langit. Kita lakukan sendiri, insya Allah bisa.